Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semua sahabat-sahabat yang menonton video ini selalu dalam lindungan Allah dan selalu mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang santri yang bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Ada cerita seorang santri di pondok pesantren Jombang yang ingin bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihi salam secara nyata, bukan lewat mimpi. Akhirnya si santri ini mendatangi seorang kiai pemimpin pondok dan mengutarakan maksud hatinya kepada sang pengasuh pondok. Mbah Yai diam sebentar kemudian berkata, "Le, kamu kalau ingin bertemu dengan Nabi Khidir, syaratnya harus datang sholat Jumat. Harus datang pertama kali sebelum ada orang yang datang, dan pulang dari masjid yang paling terakhir sesudah semua orang pulang dari masjid. Lakukan itu 41 kali Jumat, tanpa ada satu Jumat pun yang terlewat. Nanti kalau sudah sampai pada sholat Jumat yang ke-41, Jumat yang terakhir, ketika kamu keluar dari masjid, ketemu dengan orang yang lewat di depan masjid, siapa saja orang yang tidak kamu kenal, kamu salaman ya dengan dia." Jawab sang santri, "Iya Kiai." Akhirnya sang santri melakukan riadohnya dengan melakukan sholat Jumat datang paling awal dan pulang paling akhir. Hal itu dilakukannya dengan istiqomah. Jika dikalkulasi, maka waktu yang dia lakukan 1 bulan itu sama dengan 5 Jumat, maka 41 Jumat sama dengan 8 bulan lebih 1 Jumat. Setelah Jumat yang ke-41, dia datang kepada Mbah Yai ingin memberitahu bahwa riadoh dia sebentar lagi akan berakhir dan ingin meminta nasihat. Mbah Yai berkata, "Sekarang adalah Jumat yang terakhir. Nanti sepulangnya dari masjid, ketika kamu bertemu dengan orang asing yang tidak kamu kenal, jabat tangannya dan bersalaman minta doa darinya." Santri menjawab, "Iya Mbah." Singkat cerita, setelah pulang dari masjid, dia menunggu orang yang terlihat alim dan aneh, tidak dikenal sebelumnya. Hanya saja yang ditunggu tidak datang. Kebetulan si santri tersebut lewat di depan penjual gado-gado yang sedang menjajakan dagangannya. Akhirnya pulanglah dia dengan kecewa sambil bertanya-tanya, apa maksud Mbah Yai menyuruhnya menunggu bersalaman dengan orang yang tidak dikenal? Mbah Yai bertanya, "Gimana? Sudah ketemu dengan Nabi Khidir?" Sang santri menjawab, "Belum Yai, Nabi Khidirnya tidak datang. Yang ada malah orang jualan gado-gado Yai." Mbah Yai kembali berbicara, "Cung, Jumat depan adalah Jumat yang ke-42. Kamu lakoni riadohnya seperti biasanya. Ingat, ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang paling akhir, kamu temui saja dan jabat tangannya ya, dan minta doa." Sang santri menjawab, "Iya Mbah." Pada Jumat yang ke-42, sang santri tetap seperti biasa melanjutkan riadohnya duduk di serambi masjid sambil menunggu semua jemaah bubar. Ketika beliau asyik menunggu dan dengan waspada melihat ke sekeliling, akhirnya tampak dari kejauhan seorang Cina laki-laki yang memakai celana pendek
berjalan menuju ke arah dirinya. Muncullah gejolak dalam dirinya. Apakah dia harus bersalaman seperti perintah gurunya, ataukah membiarkannya begitu saja? Tidak mungkin orang Cina ini Nabi Khidir. Dia itu orang Cina, gak mungkin Nabi Khidir. Karena tidak mendapat respon orang Cina tersebut, segera berlalu, dan akhirnya si santri memilih pulang. Rupanya nafsu si santri telah mengalahkan ketaatannya pada sang guru. Pulanglah santri dengan langkah gontai serta rasa kecewa dengan berbagai macam prasangka pada gurunya. Setelah pulang dari masjid, masuklah si santri ini menemui Mbah Yai di rumahnya. Mbah Yai bertanya, "Gimana Cung? Sudah ketemu dengan Nabi Khidir?" Sang santri menjawab, "Belum Yai. Tidak bertemu dengan Nabi Khidir. Ketemunya dengan orang Cina memakai celana pendek." Mbah Yai berkata, "Ingat, Jumat ke-43. Jumat terakhir kamu tetap riyadoh seperti biasa. Dan kalau ketemu dengan siapa saja, ketemu, salaman minta doanya darinya. Jangan nafsu dan prasangkamu mengalahkan ketaatanmu kepada diriku, Cung. Kalau kamu tidak taat kepada nasihat dan perintahku, maka selamanya kamu tidak bertemu dengan Nabi Khidir. Sudah, berangkatlah, Cung." Sang santri menjawab, "Iya, Yai." Jumat ke-43, singkat cerita, sang santri menunggu di serambi masjid dengan sabar sambil mengingat pesan sang guru. Tiba-tiba terlihat dari jauh pengemis berpakaian compang-camping yang berbau tidak enak dikerubungi lalat yang berjalan tertatih-tatih. Kaget melihat pemandangan tersebut, sontak sang santri turun dari serambi masjid, berlari mengejar sang pengemis dan berusaha menghentikannya. "Mbah, Mbah, berhenti Mbah, berhenti Mbah, berhenti." Tanpa babi bu dia bersalaman, mencium dan memegang tangan pengemis yang penuh luka, tanpa rasa jijik sedikit pun. Pengemis yang ternyata memang Nabiullah Khidir, "Ada apa kamu mau ketemu denganku?" "Oh Nabiullah Khidir, ada yang ingin saya tanyakan dan mau minta doa kepadamu." "Silakan," kata Nabiullah Khidir. Sang santri berkata, "Wahai Nabiullah, telah lama saya menunggu Anda. 42 Jumat saya menunggu Anda. Tetapi mengapa Anda tidak menemui saya?" Nabiullah Khidir berkata, "Bukankah yaimu berpesan untuk bersalaman dengan setiap orang yang kau temui terakhir kali setelah sholat? Bukankah gurumu menyuruhmu secara tidak langsung untuk menemui dan bersalaman, meminta doa kepada penjual gado-gado dan orang Cina yang memakai celana pendek? Nafsu dan prasangkamu kepada Mbah Yaimu telah mengalahkan basiroh sehingga terhijab dariku." Sang santri berkata, "Anda betul wahai Nabiullah Khidir. Wahai Nabiullah, berdoalah kepada Allah tentang diriku, karena doamu istajabah ya Nabiullah." Nabiullah Khidir berkata, "Baiklah, apa permintaanmu? Ingin kekayaan? Sebutkan saja. Apa yang harus aku mintakan doa kepada Allah?" Sang santri menjawab, "Wahai Nabiullah, saya hanya ingin Anda mendoakan saya mendapatkan kebaikan dan dilindungi dari segala keburukan di dunia dan akhirat." Nabi Khidir berkata, "Baiklah, akan saya doakan engkau mendapat kebaikan dan dilindungi dari segala keburukan di dunia dan akhirat." Sang santri akhirnya pulang, atau tepatnya kembali ke pondok. Setiba di pesantren, sang santri langsung ke rumah Mbah Yai untuk menceritakan pengalamannya, dan langsung disambut oleh beliau. Mbah Yai
bertanya, "Cung, bagaimana? Sudah ketemu dengan Nabi Khidir? Kamu minta didoakan apa saja oleh Nabi Khidir?" Jawab sang santri dengan keheranan dan dengan perasaan bersalah, "Iya Yai, saya minta maaf sebesar-besarnya karena tidak menuruti perintah Yai. Pada Jumat ke-41 dan ke-42, saya tidak minta harta Yai. Hanya ingin didoakan selamat dunia akhirat saja, tidak lebih." Mbah Yai menjawab, "Cung, mulai besok kemasi barang-barangmu dari pondok. Kamu keluar dari pondok dan berdakwahlah di daerah asalmu." Jawab sang santri, "Iya Yai, saya laksanakan." Demikian kisah seorang santri yang bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Wallahu alam.